Syukuran ya. Baik. Kemarin sampai sini. Sudah sulasi? Ada PR? Oke, baik. PR-nya apa? Contoh dari 6 wazan. Sama nggak jawabannya? Nggak tahu, nggak kerja kelompok. Oke, baik. Kalau nggak kerja kelompok, Lydia, Lydia. Coba Lydia, punya Lydia apa? Fa'ala yaf'alu. Hah? Sebentar. Fa'ala yaf'alu lagoma yalgomu. Artinya? Berbuih. Kamu dari kamus? Dari ayat? Oke, baik. Lagoma yalgomu. Lagoma yalgomu kan? Berbuih. Oke, berbuih artinya apa? Berbuih itu kayak apa? Oke, baik, betul. Baik. Ya, khawatir kalian ngambil nggak tahu artinya. Baik. 2. Fala yaf'ilu. Ladama yaldimu. Kata-kata kamu asing semuanya. Saya aja baru dengar nih. Lagoma yalgomu, ladama yaldimu. Artinya? Menempeleng. Oke, baik. Sengaja dicari kosakata yang kamu ya. Tadi berbuih, ladama yaldimu, nempeleng. Oke. Baik, lanjut. 3. Wah? Yang satu tadi apa wazannya? Lagoma tadi apa? Yang sekarang fa'ala yaf'ulu. Yang pertama. Yang mana nih? Yang lagoma tadi apa wazannya? Yaf'ulu. Lagoma yalgumu. Oke. Kalau yang sekarang ya fa'ala yaf'alu. Fakhota. Oke, fakhota yafkhatu artinya melubangi. Oke, fakhota. Oke, baik. Kemudian fa'ila yaf'ilu waritha yarithu. Oke, warisan. Oke, mewariskan. Kemudian 5. Sami'ah. Oke, baik. Laduna yal artinya lunak. Laduna yal dunu. Oke, baik. Oke, ini ya polanya di sini. Polanya nggak usah disebutkan, langsung sebutkan contohnya aja. Oke, fa'ala yaf'ulu ini. Kan tadi seperti ini kan ya? Oke, baik. Oke. Lydia ngerjain. Azza sudah? Silakan Azza. 1 langsung. Kolaba yatlubu artinya mencari. Oke, mencari, meminta bisa ya. Tolaba. Kemudian jalasa yajlisu. Oke, artinya bagus. Kemudian
Yang lainnya boleh dicatat ya. Ini kosakata tambahan atau nanti pinjem boleh. Sa'alayas alu, oke. Kemudian kadiba, kemudian dohaka. Polanya apa di situ? Bukan dohika. Oke, dohika yadhaku. Baik, terakhir. Fahusya. Fahusya artinya? Oke, fahisha. Fahusya yafhushu. Baik, oke. Azza, wafa. Amala. Itu di kamus atau kamu bikin sendiri? Bikin sendiri, oke. Amala atau amila? Di ayat amiltum atau amaltum? Oke, baik. Nah, ya, ada kala hati-hati. Baik, nggak apa-apa. Jadi dia masuknya, kamu tadi apa? Amalah, ya, ya malu. Oke, ya malunya benar. Oke, amila ya malu. Oke, baik. Kemudian hada yahdi. Ini maksudnya yang pola apa? Yaf'ilu. Oke, baik. Kemudian qata'a yaqta'u. Baik. Artinya? Berikutnya yarima. Apa tadi? Waroma. Oke, waroma. Warima, waroma. Warima. Yarimu. Oke. Artinya? Oke, baik. Warom itu bisa bengkak. Nih, baik. Kemudian? Artinya? Baik. Kemudian? Jamuda. Yajmudu. Artinya? Membeku. Oke. Baik, membeku, mengeras, boleh. Hafsah. Asana ya'sunu. Artinya? Asana mendaki. Oke. Fatasha. Artinya? Fatasha yaftishu. Oke. Oke. Yafhasu atau memeriksa, membahas ya. Membahas atau memeriksa untuk dokter itu pakainya fahaso. Ya. Oke. Wabiqo yabiqu artinya rusak atau binasa. Rusak. Halaka berarti. Kemudian syafiqo yashfaku. Syafiqo. Artinya belas kasihan atau simpati. Syafiqo. Syafiqo. Oke. Syafiqo. Gorufa yagrufu. Gorufa. Pakai dhorufa artinya cerdas atau pandai. Dhorufa. Oke. Cerdas pandai. Baik. Husna. Hasadayah sudu. Dengki. Oke. Kasabah. Mengusahakan. Oke. Mana ayam na'u. Oke. Na'ima yan'imu. Oke. Goriba. Pakai huruf apa? Ro. Terus rogiba. Rogiba yargobu. Yargobu. Oke.
Sakula yakulu berat. Oke, hati-hati di rogiba ya. Bisa berarti berharap, betul. Ya, rogiba. Tapi nanti kalau kaitannya dengan apa namanya huruf, ada perbedaan makna tentu. Rogiba fi sama rogibaan maknanya kebalikan. Oke? Nih, tapi nggak apa-apa. Rogbah, bahasa rogbah itu keinginan atau apa tadi kamu bilang? Berharap. Oke. Husna. Azmi. Kah? Zakaro yadkuru. Oke. Artinya? Mengingat. Bagus. Artinya? Bagus. Kemudian? Bagus. Maridho yamridhu. Sakit. Oke. Labisa. Oke. Labisa. Pakai sin, pakai fa. Sin. Labisa. Oke. Sah. Saru'a. Cepat. Oke. Saru'a. Baik. Oke. Nabila. Karena saya nusu. Oke. Bahasa. Oke. Bahasa. Ya, bisa mencari, bisa juga membahas. Bahasa. Lanjut. Wasiqo yafsiku. Yafsiku. Yasiku. Oke. Artinya? Oke, siqoh. Fariha. Sya'ura yash'uru. Artinya? Merasakan. Oke. Baik. Kita punya baru nih ya. Naila. Naila sudah ngerjain? Belum. Kapan mulai masuk sini, Naila? Hari apa? Sabtu kemarin baru masuk. Masya Allah. Naila, 14 tahun ya. Berarti kamu baru lulus SD. SMP sekarang kan? Sekarang SMP? Ya kan? Kamu udah SMA? Kelas 1 SMA. Tapi di sini 14 umur kamu. Salah ini? Sebentar, 12. Oh betul. Salah saya. 12 benar, 12 lulus SD kan? Kamu lulus SD-nya umur berapa? 9 tahun. Lupa. Tapi sekarang kelas 1. Dan umurnya 14. Umur 14 kamu. Luar biasa. Baru lulus SMP. Atau sudah pernah masuk SMA? Sudah pernah? SMA mana? SMA mana namanya? Oh, daerah mana itu? Jauh. Dekat sini juga. Kamu orang Bekasi? Sini juga jangan-jangan. Cikunir juga. Oke, baik. Rumah Quran, Ummahatul Mukminin. Baik. Jenjang SMA. SD SMP-nya kamu di mana? Di Mulkuro juga. Oh, di Bekasi kan ya? Pondok Gede bukan ya? Mana? Oh, daerah sini aja. Saya juga nggak tahu. Oke. Baik. Masya Allah, kamu 14 tahun sudah kelas 1. 16 berarti kamu sudah ini. Kamu SD-nya berarti umur berapa? Lebih dulu ya? Biasanya kan paling enggak 12 lulus SD, 15 lulus SMP, kan? 17, 18 dia baru lulus SMA, masuk kuliah. Biasanya. Oke, tapi nggak masalah. Baik, makanya kamu udah SMA ya? Oke, baik. Cita-cita mana lah? Karena kamu belum mengerjain kan? Kamu belum ngerjain kan? Baik, tugas kamu beda berarti. Cita-cita kamu apa? Guru tahsin. Kenapa jadi guru tahsin? Suka. Oke, baik, guru tahsin. Kamu milih guru tahsin saja. Kamu nggak cuma jadi guru saja.
Kenapa nggak pengen punya rumah Quran? Nggak kepikiran? Saya kasih gambaran sekarang. Saya kasih ide, ya. Jadi satu sisi jangan hanya berpikir di mana jadi apa guru. Mengajar itu tugas semuanya, ya. Kamu guru bukan guru, yang namanya mengajar itu kewajiban muslim. Oke, baik. Saya bukan guru, saya nggak ngajar, nggak. Mengajar itu, oh kamu nggak ngajar, kamu di rumah jadi ibu tetap ngajar anak kamu. Jadi yang namanya mengajar itu sudah pasti, ya. Laki perempuan harus bisa satu. Nah, sekarang kita naikin nih levelnya nih. Nggak cuma jadi guru doang. Manggilnya apa? Ayah, ibu? Ayah, ibu? Hah? Ya? Umi Abi. Oke, masih ada doanya nih. Baik. Kerja. Baik. Oke. Abinya kerja apa? Desain apa? Komputer digital berarti. Oke. Uminya ngajar apa? Tahsin juga. Ikut apa? Di rumah atau di mana? Lembaga apa? Bunda Aisyah. RQ berapa? Oke, baik. Saya udah ikut RQ Bunda Aisyah yang Ikhwan. Pengen tahu rasanya saja. Oke, baik. Berarti kamu sudah sering diajarin Syekh Aiman Suwaid. Ya? Oke. Syekh Aiman Suwaid. Baik. Oke. Ya, satu sisi kemuliaan bagi pengajar Quran, ya, semuanya. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, ya. Tapi satu sisi, ya, kita berpikir tidak hanya seperti itu. Punya rumah Quran, punya sekolah Quran, lebih gede lagi, ya, lebih gede lagi. Nggak hanya terbatas kamu di pengajar. Pengajar ini tetap harus, ya. Baik kamu nanti jadi manajer, jadi apapun silahkan ngajar. Tapi ada proyek yang kita bermimpi lebih daripada itu. Oke, baik. Naila Labibah. Oke. Pindah sini udah berapa juz Naila? Udah 7 dari rumah. Baik. Oke. Wah, ustazahnya kabur nih, nggak jadi. Baik. Oke, kita langsung ya. Kita lanjut. Kemarin ini sudah ya. Jadi polanya wafa dan yang lainnya. Apa namanya? Satu. Kemarin kita bilang bahwasanya dalam bahasa udah mulai gerimis tuh. Nggak bisa pulang saya. Oke. Jadi apa namanya? Ada dua ya modelnya, apa? Samai sama kiasi. Ingat ya? Nah, ini yang kenapa saya bilang lihat kamus, ya. Karena kita nggak bisa sama ayasma'u. Boleh? Apa yang ada? Sami'a. Nah, berarti harus ke kamus nih, ya. Kita bilang bahwasanya untuk yang seperti ini harus kembali ke kamus. Naila pernah belajar bahasa Arab? Oke, di Ummul Qura belajar ya. Baik. Jadi yang namanya untuk wazan ini, ya, madi sama mudhari ini kita harus balikkan ke kamus, ya, terutama 3 huruf. Kecuali kalau nanti 4 huruf. 4 huruf kita akan kiasi. Banyaknya akan kiasi rumus. Tapi kalau yang 3 huruf ini harus kamus. Nggak boleh ketemu hasabah atau hasibah. Oke. Yahsabu atau yahsibu? Yahsabu, yahsibu. Hah? Yahsibu. Yahsabu. Yakin? Hasiba, yahsabu. Oke, nanti di situ akan ada beberapa, mungkin ada khilaf, ada yang membaca dengan A, ada dengan I, ya. Tapi di sini kita nggak bisa sembarangan, yahsubu aja deh, nggak bisa, ya. Ini yang kita bilang samai. Kalau dia samai, maka harus kita kembalikan bagaimana orang Arab membacanya. Ini, nah ini sudah. Nah, sekarang ke yang ini. Yang ini belum kan ya? Oke. Sulasi mazid. Nah, yang pertama 3 huruf. Ya, 3 huruf, 4 huruf. Sulasi mazid
dengan satu huruf, ya. Tambahannya satu huruf. Di situ ada fa'ala dengan tambahan apa? Tasydid, ya. Maka, nah kalau ini udah rumus nih, cuma satu. Kalau dia modelnya fa'ala, maka pasti yufa'ilu mudhari'nya. Ya, nggak ada pilihan yufa'alu, yufa'ulu, nggak ada. Ini udah kiasi, rumus. Ya, sudah rumus, kalian hafalkan. Kalau fa'ala berarti yufa'ilu. Kalau fa'ala tambahannya apa? Alif, maka mudhari'nya bagus. Kalau dia af'ala, yuf'ilu, bagus. Oke. Dan sebelum masuk ke sini, ini kan madhi sama mudhari' ya. Ya kan? Sulasi mujarrad ini. Untuk amarnya, coba balik lagi Lydia. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Amarnya apa Lydia? Fa'ala yaf'ulu, amarnya? Hah? Hah? Fa'ala yaf'ulu apa amarnya? Gimana kemarin? Rumusnya gimana? Hilangkan huruf pertamanya ya, mudhari'nya, kemudian sukunkan huruf terakhirnya. Bisa dibaca nggak? Nah, bisa nggak? Coba dipraktekin, Lydia. Dari yaf'ulu. Yaf'ulu, coret huruf pertamanya. Ya-nya coret. Udah? Sukunkan huruf terakhir. Sukun, udah? Bisa dibaca nggak? Kalau depannya sukun nggak bisa dibaca ya. Nah, datangkan nama hamzah wasol. Panggil hamzah wasol. Sudah? Gimana baca hamzah wasolnya? Lihat huruf ketiga. Kalau yang ketiganya dhammah, maka dhammah. Berarti dibaca uf'ul. Oke. Jadi yaf'ulu uf'ul. Oke. Azah. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. If'il, bagus, jangan ragu, if'il. Oke, Wafa. Fa'ala yaf'alu. If'al, bagus. Hafsah. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. If'il. Jadi sama ya. Selama yaf'ilu, lah ini kok sama Ustaz? Yaf'ilu yang atasnya sama, emang begitu. Ya, jadi sama. Yaf'ilu sama, meskipun madinya beda, mudhari'nya saja kita fokus. Oke. Hafsah sudah. Husna. Fa'ila yaf'alu. If'al, bagus. Terakhir. Azmi. Fa'ula yaf'ulu. Uf'ul, bagus. Nah, untuk yang ini juga sama. Oke. Coba. Nabila. Fa'ala yufa'ilu. Oke. Enggak apa-apa. Salah kita belajar. Ya. Dari yufa'ilu apa yang dilakukan? Coret huruf apa? Udah dicoret? Oke. Sukunkan huruf terakhir. Sudah? Bisa dibaca nggak? Bisa ya, fa. Nggak sukun kan? Tinggal baca aja, berarti fa'il. Oke? Karena sudah bisa dibaca ya, kecuali kalau depannya kayak tadi sukun. Uf nggak bisa ya. Jadi hilangkan ya, sukunkan lam, tinggal fa'il. Oke. Naila, coba Naila. Fa'ala yufa'ilu. Perintahnya amr. Fa'il, bagus. Fa'il, bagus. Oke, ya. Jadi kalau sudah bisa dibaca, maka tinggal baca saja. Oke. Satu lagi nih. Af'ala yuf'ilu. Jadinya? Ayo. Wafa.
Nyontek Bapak. Af'ala yuf'ilu. Kita pernah bahas itu. Ayo sudah pernah ini. Ayo. Af'ala yuf'ilu apa? Satu af'il atau if'il. Af'il atau if'il? Af'il, betul. Karena untuk membedakan yang yaf'ilu. Kalau yaf'ilu if'il, kalau yuf'ilu af. Nih, jadi hamzahnya yang menjadi tambahan. Af'ala kan tambahnya hamzah di depan kan? Nah, dipakai untuk amernya af'il. Hati-hati ya. Di sini untuk yang af'ala yuf'ilu af'il. Oke. Untuk yang ini ada pertanyaan. Fa'ala af'ala. Adakah pertanyaan? Insyaallah belum. Ada? Kegunaan kata ini apakah artinya beda atau Betul. kekuatannya? Iya, ada pembedaan makna di antaranya nih dengan ditambahkan ini, dengan ditambahkan menjadi 4 di sini yang kamu tahu kalimat apa istilahnya bahasa Indonesia transitif intransitif? Baik. Misalkan saya bilang begini. Saya turun. Oke, dengan saya menurunkan. Sama beda artinya? Beda. Oke. Kata nazala. Nazala. Artinya turun. Tapi kata anzala. Nazzala. Sama artinya. Nazzala dengan anzala sama. Menurunkan, ya. Jadi dari kata nazala ini perubahannya yang kita dengar ya, atau yang ada di ayat pun kan ada anzala dengan ada nazzala. Artinya apa? Sama. Nazzala dengan tasydid, fa'ala dengan anzala af'ala artinya sama, menurunkan. Itu kan? Nah itu. Jadi dari yang artinya turun menjadi menurunkan. Beda nggak? Beda. Oke. Ada lagi, Bapak? Terus yang fa'ala itu Maksudnya? kan kalau yang fa'ala itu sudah dipermisalkan dengan af'ala dan nazala. Fa'ala dan fa'ala. Fa'ala itu Sama-sama. Dalam arti sama. Pola ini ya, bukan cuma yang fa'ala, yang af'ala ini. Pola ini dengan penambahan seperti itu, ya bisa berarti tadi menjadikan kalau kita bahasakan yang tadinya nggak butuh objek, nazala kan nggak butuh objek. Saya turun ya, saya yang turun. Tapi kalau saya bilang saya menurunkan, pasti pertanyaan, menurunkan apa? Butuh objek. Nah ini sama, ya yang fa'ala dan af'ala. Oke, nah jadi nanti kemungkinan pemaknaannya itu ada yang diantaranya yang paling mudah untuk sementara, ya. Nanti kalau di kosakata akan lebih mudah memaknainya. Antaranya ada yang kalau dia aslinya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Kayak tadi turun menjadi menurunkan. Nanti ada yang kebalikan. Asalnya ini butuh objek, tapi dengan tambahan ya, bukan yang 3 tadi, dengan tambahan yang berikutnya di bawah. Dia menjadi kata yang mana nggak butuh objek, ya. Misalkan memecahkan, butuh objek nggak? Memecahkan, oke, pecah. Nah, ini kebalikan dari tadi, oke, baik. Nih, fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu dan af'ala yuf'ilu, oke. Penambahan berikutnya, nih, yaitu 5 huruf, tapi mazid ya, dengan penambahan 2 huruf berarti dari yang fa'ala ditambahin 2 huruf, atau disebutnya khumasi dari kata khamsah 5, oke. Nah, di sini ada pola tafa'ala, oke, ada tafa'ala dengan tambahan tak dan tasydidnya. Jadi dari yang tadi fa'ala, sekarang tambahin lagi ta, tafa'ala. Yang tadi fa'ala tambahin dengan ta lagi, tafa'ala.
Ya. Nah, kalau ini beda nih. Ifta'ala, ada ifta'ala, ada in fa'ala, ya. Kemudian ada if'alla. Nah, cuman if'alla ini selama ini jarang, biasanya jarang dipakainya. Yang paling sering dipakai adalah yang atas tadi, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, dan in fa'ala. Oke. Nih. Kemudian yang 6 huruf. Nih. Ya. 6 huruf di sini banyak banget, ada istaf'ala. Ya. Yang biasanya kalian dengar istaghfarah. Nah, itu dari istaf'ala, ya. Jadi tambahannya ista. Nah, kemudian ada if'au'ala, if'ala, dan if'awwala. Tapi di sini kita katakan untuk yang 3 ini, ya, ini jarang. Yang paling sering dipakai adalah istaf'ala. Oke. Jadi kalau saya bilang untuk yang sering-sering ya, bakal sering dipakai. Untuk yang rubai mazid itu semuanya 3, fa'ala, fa'ala, dan af'ala. Ini akan kita sering temukan nanti baik di ayat maupun dalam percakapan penggunaannya. Untuk yang khumasi ini yang tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala. Ini yang paling sering. Ya, if'alla ini jarang. Nanti if'alla ini jarang ditemukan. Ya. Nah, untuk yang sudasi yang 6 yang paling sering adalah istaf'ala saja. If'au'ala, if'alla, dan if'awwala ini juga jarang ditemukan. Oke. Nah, sedikit nih sebelum kita pindah ke ayat. Kalau tadi sulasi ya, sulasi dari fa'ala, kemudian menjadi mazidnya bisa 4, 5, 6. 7 ada nggak? Nggak, 6 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Sampai 6 saja. Oke. Nah, adapun yang rubai, ada rubai mujarrad di sini ya, sama mazid. Yang mujarrad fa'lala, fa'lala. Ya, fa'lala. Ini mujarradnya. 4 huruf. Fa'lala yufa'lilu. Ya, fa'lala yufa'lilu. Meskipun saya bilang bahwasanya yang rubai mujarrad ini pun saya sendiri jarang menggunakan atau mungkin jarang dengar. Ya, jadi yang lebih banyak adalah sulasi dengan mazidnya. Ya, rubai ini ada, cuman mungkin akan jarang ditemukan. Oke, fa'lala. Kemudian akhumasinya ya berarti dari 4 ya, dasarnya 4, tambahannya ta, tafa'lala, ya tafa'lalu. Nih. Nah, sudasinya 6-nya if'an lala, yaf'an lilu, if'alalla, yaf'alillu. Nih. Ya, nih. Cuman kita bilang apa? Ini jarang digunakan. Ya, kalau kita tahu bahasanya bahasa Arab kan dulu ya, kok bisa begini? Awalnya kan bukan rumus dulu, ya, bukan rumus. Tapi dari syair-syair orang Arab zaman dulu, syair-syair kuno yang mereka gunakan dalam bahasa, nah itu yang dikumpulkan oleh ahli-ahli bahasa, baru tuh mereka mereka bahas, mereka pretel ini, oh yang ini wazannya apa, oh ini, ya meskipun bisa jadi kalimat ini, kata ini mungkin sudah jarang banget digunakan, gitu. Nih, di sini kalian apa ya? Yang Lombok kan 2 ya. Nah ini yang Lombok nih. Kalian punya bahasa daerah kan? Oke. Iya kan? Sama nggak? Kenapa beda sama Lombok? Bedanya apa? Tapi ngerti. Beberapa enggak. Oke. Baik. Oke, satu sisi itu. Balikpapan ada bahasa ininya? Apa? Bukan bahasa Bugis. Kalian pakai bahasa apa? Daerahnya? Azah? Hah? Bahasa Indonesia? Nggak ada bahasa daerahnya. Oke. Kamu SMA di mana? SMA-nya Hidayatullah ya? SMA-nya dulu kamu di mana?
Di? Oh, kamu SMA ada di sini. Oke. Oh iya betul. 16 ya. Kelas berapa sekarang berarti? Kelas 2. Naila 14 kelas 1. Oke. Ya, baik. Nggak ada bahasa daerahnya di Balikpapan. Oh. Hmm? Nggak ada di situ. Oke. Balikpapan. Dayak di mana Dayak? Dayak Balikpapan kan? Beda ya? Nggak tahu ya kamu. Baik, oke. Lombok. Belitung. Ada bahasa daerahnya? Ada tingkatannya nggak? Halus, kasar gitu. Kedalaman bahasa aja, tapi kan ada. Oh, nggak ada. Oke. Lombok ada emang? Ada seperti bahasa Jawa? Ada bahasa, hah? Masing-masing daerah. Bedanya apa kamu sama Bapak? Sukunya apa kamu? Mungkin logatnya tuh Beda. Tapi sukunya sama nggak? bahasa Lydia suku apa? Nggak, suku Sasak juga. Sasak juga. Oke, Asasaki berarti. Ya, ada kan Ustadz Asasaki? Ya, ini apa? Buku tajwid. Buku tajwid, buku nahwu. Baik, oke. Ini dialeknya beda berarti ya. Oke, baik. Jambi pakai apa? Bukan, bahasa Jawa, bahasa sendiri. Bahasa Jambi sendiri ada. Oke, baik. Yang Depok nih, Betawi kamu atau Sunda masuknya? Ya, Indonesia. Indonesia. Oke, Lamongan, Jawa. Bisa Jawa halus? Bisa. Oke. Nah, itu ada tingkatannya kan ya? Baik. Nih, bisa jadi ada Bekasi, Sunda. Kamu pakai bahasa apa? Naila. Betawi juga. Oke, baik. Betawi ada urutannya nggak? Halus ini nggak, biasa aja. Baik. Nah, kadang di bahasa daerah itu kan ada bahasa, kalau bahasa daerah nih, mungkin ada kalau di Jawa nih misalkan bahasa Jawa yang kadang saya sendiri kadang nggak ngerti. Tahu ini bahasa Jawa, tapi saya nggak ngerti kenapa? Karena ini mah bahasanya Sri Sultan misalkan. Ya, jadi ada bahasa kuno kalau kita bilang. Bahasa kuno yang kosakata ini sekarang jarang kita dengar, misalkan. Nah, bahasa Arab juga nggak jauh beda, ya. Jadi dalam syair-syair itu ada kala bahasa yang mana ini bahasa kuno, yang mana untuk sekarang ini mungkin orang sudah jarang menggunakan kosakata itu, ya, itu. Oke, nah, ini contohnya tadi, ya, di kata-kata tersebut. Kok ada if an lala, ini kosakata apaan nih? Ini kita nggak nemu, ya. Dan nanti ada kala yang namanya bahasa ini ya, meskipun ada, tapi kalau kita berbicara masalah fasih itu nggak ribet disebutnya, ya. Kosakata fasih itu dimana ketika seseorang nyebutin ngomong itu ngucapinya nggak ribet, ya. Kalau dia ribet, nah biasanya berarti malah mempersulit sendiri. Oke. Untuk majhul dan maklum, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Kita masuk ke ayat. Kita sudah sampai Al-Fajr? Ya? Al-Fajr sekarang? Ghosyah selesai? Masya Allah. Nggak ada PR di Al-Ghosyah? Nggak ada. Baik. Ya. Siap? Siap ujian? Dari surat apa kita? Dari Anaba? Kan sudah setengah juz Al-Ghosyah. Dari Al-Buruj. Sama saya dari Al-Buruj ya. Dia ikutnya Al-Buruj, benar. Azmi, apalagi Nabila dari mana ikutnya? Oke. Nabila ikut saya dari surat apa? Naila langsung ujian nih masuk. Oke, nggak apa-apa, kita nanti latihan dulu pekan depan ya. Dari Al-Buruj, oke.
sambil murojaah ya, cepetan aja, dalam arti satu orang satu ayat ya, berkaitan dengan mengurai. Satu orang satu ayat kayak biasanya kita mengurai. Misalkan di sini yang agak panjangan hal ya, hal ini apa? Huruf, betul? Apakah artinya? Oke, fi huruf, di misalkan. Oke, dzalika isim, itu. Jadi seperti itu doang. Ketika sudah sampai hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, baru artikan lengkap. Baik, ini saya kasih bocoran. Baik, sambil mengulang ya, atau satu surat dulu Al-Ghoshiyah saja biar lebih fokus dan yang baru nggak keteteran ya. Al-Ghoshiyah full ya, satu surat, dimana kita akan lihat besok tesnya ya. Nih yang belum, yang baru-baru boleh nyoba-nyoba ya. Jadi apa namanya, sudah hafal kan surat Al-Ghoshiyah? Sudah hafal? Nah, tinggal artinya doang itu. Oke, baik, insya Allah pertemuan berikutnya surat Al-Ghoshiyah. Sekarang masuk ke Al-Fajr ya. Di sini dikatakan tema surat sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Oke, sama nggak di kalian? Sama? Al-Fajr 55 ya. Kemudian dikatakan tema potongannya ya. Oh, di sini lebih banyak nih ya, ini mah versi lama soalnya. Al-Fajr Makkiyah 30 ayat. Kemudian kok malah 2 di sini? Punya kalian cuma gini doang ya? Ayat 21 sampai ini ya? Atau di atasnya? Astagfirullah, salah. Oh iya, sama. Sesungguhnya Allah mengawasi. Kemudian potongannya ayat 1 sampai 14, sumpah kehancuran orang-orang yang mendustakan rasul-rasul dan umat terdahulu. Oke. 15 sampai 20 berkaitan dengan tabiat manusia yang lupa dengan Tuhannya, dengan Robnya. 21 26 huru-hara hari kiamat dan penyesalan orang yang lalai. 27 30 tempat kembali orang-orang yang beriman. Selanjutnya sampai tadi berapa? 30 ya? Oke, betul. Berarti kita lihat potongan satu dulu, 1 sampai 14. Oke, 1 sampai 14. Naila, tolong bacakan Naila. Al-Fajr 1 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai standarnya Bunda Aisyah atau kamu nggak bisa sama Umi kamu kan? Umi kamu mengajar di Bunda Aisyah kan? Nah, standarnya Bunda Aisyah. Coba. Nah, kamu nggak diinin. Ya udah baca semaksimal kamu. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب Inna rabbaka labil mirsad. Oke, cukup. Baik. Nabila, pimpin Nabila. Kosakatanya sampai 14 tadi ya.
sampai di mirsad di sini. Oke. Bisa mimpinnya Nabila? Layalin. Layalin malam-malam. Asal kata Lailatun. Ashrin 10. Asyafrin yang benar. Al-Qadr yang ganjil. Yasri berlalu. Asal kata Saro Yasri. Qasamun sumpah perkara yang besar. Diri memiliki atau mempunyai. Hijri akal. Yukhlaq dia diciptakan. Asal kata khalaqa yakhluqu. Al-Zilani negeri. Jabu mereka memotong. Asal kata jaba yadu. As-sakhra batu-batu besar. Al-wadi di lembah. Aktsaru mereka berbuat banyak. Asal kata aktsara yuksiru. Al-fasada kerusakan. Fasobba maka menimpakan. Asal kata sobba yasubu. Sauko seperti atau cambuk. Al-mirsali mengawasi. Oke, baik. Oke, sebelum pindah ke ayat. Tadi layalin dikatakan malam-malam ya, berarti ini jamak ya. Tunggalnya mufradnya lailatun ya, malam. Kemudian ashrin, layalin di sini isim atau fiil? Kenapa isim? Tanwin. Oke, ashrin isim, tanda asyaf'i tanda. Oke, al-watri. Oke, di sini yasri fiil apa? Fiil mudhari madi. Mudhari. Yakin? Yasri mudhari madi. Mudhari, betul. Sahih mu'tal. Kenapa mu'tal? Mana? Bukan, alif ya, saro. Ya, saro. Ya, belakangnya ada alif. Ya. Disitulah yang berarti dia mu'tal. Oke, karena ada huruf ilahnya. Baik. Kenal huruf ilah, Nailah? Nanti tanya kakaknya ya. Baik. Ya, jadi saro ada di situ. Qasamun tandanya isim tanwin. Dzi isim ya. Tandanya warna hijau. Oke. Baik. Dzi ya, dia nggak ini tanda. Nanti ada yang namanya apa? Asmaul khamsah. Nih, asmaul khamsah. Jadi 5 isim yang khusus. Ya, ada akun, ya. Akun. Kemudian akukah, hamukah? Oke, baik. Pokoknya ada du deh. Oke, akun, hamun, abun, du, satu lagi, fu, fam. Ya, fu, fika, fuka. Baik. Oke. Jadi isim, dia sudah pasti isim. Hijrin isim.
Tandanya bagus. Yukhlaq. Fi'il apa? Madhi mudhari. Oke. Yukhlaq. Amarnya apa? Yukhlaq. Amarnya apa? Huruf ketiganya fathah. Hah? Ah? Oke, kata Naila akhlak. Setuju nggak? Yang nggak setuju siapa? Hafsah nggak setuju? Apa Hafsah? Oke, betul. Nah, jadi fiil kita, ya bagus di sini. Tambahan ya. Ketika mau bikin amr, dilihat dari asal aslinya, mudhari aslinya. Khalaqa yakhluqu. Jangan dilihat dari yukhlaqnya. Ya. Nah, ini yang besok kita bahas. Tadi yang kita tinggal ada maklum, ada majhul. Nah, ini bagian daripada majhul. Ya, ini bagian majhul. Nih, jadi dilihat dari khalaqa yakhluqu baru ukhluq. Ya, ukhluq. Ya, jadi tidak dilihat dari majhulnya. Kita melihat mudhari dari mudhari aslinya. Oke, al-buladi. Tanda sama bagus. Jabu. Fi'il apa? Madhi. Oke, dari jabah yajubu. Amarnya jub. Bagus. Jub. Kok jub doang? Oke, sahih atau mu'tal? Mu'tal. Kenapa mu'tal? Ada alif di tengah, ya. Ketika ada alif, waw, ya, sukun, maka dia termasuk mu'tal, berpenyakit nih. Oke. As-sakhra. Tanda bagus. Al-wadi. Tanda alif lam. Oke. Kemudian aktsaru. Fi'il apa? Madi. Aktsaru madi. Benar? Yakin? Oke. 3 huruf 4 huruf. Nah, ini af'al. Kalau katsura banyak. Ya. Kalau aktsaru memperbanyak. Ya, ini bedanya. Aktsaru, ya. Ini 4 huruf mazid ya. Mazid dengan huruf apa? Hamzah. Oke, dari kata aktsara yuksiru. Amarnya apa? Mumtaz. Aktsir. Ya. Kok bukan iksir? Iya, karena ini af'ala untuk membedakan dengan yang yaf'ilu. Ini pola dasarnya adalah mazid rubaiyah. Oke, rubai mazid karena hamzah. Al-fasada isim al, baik. Sobba fi'il apa? Madi. Sobba madi. Mu'tal maklum. Mu'tal sahih. Hah? Sahih? Kok ini cuma 2? Sahih? Sahih, betul. Sahih yang mana? Mudha'af, betul, mudha'af. Jadi yang ini. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan adalah banyaknya istilah dalam bahasa Arab, ya. Mu'tal ada macam-macam, mahmus ini dan yang lainnya. Kemudian yang sahih itu pun ada macam-macam, ya. Nah, itu istilah-istilahnya daripada kalau kalian ingin menguasai dari bahasa Arab. Oke. Sobba yasubbu. Amarnya sub apa? Sub ayam, sub apa? Subba. Ya. Ya, untuk membedakan karena dia double kan.
Orang Arab dari sononya seperti itu. Ya, dari asli sobba, ya. Kemudian dia menjadi ketika amr aslinya kan sob, bep, bep, gitu ya. Baknya dua-dua sukun, bep, bep, nggak bisa. Akhirnya diambillah subba ketika satu, ya, untuk membedakan ketika jamak subbu. Kalau jamak nanti kalian subbu, antum subbu. Kalau anta subba. Oke. Jadi seperti itu. Untuk yang mudhaaf, ya, yang mudhaaf apa namanya? Amarnya adalah seperti itu. Fathahkan. Untuk yang akhirnya. Oke. Sautoh. Kenapa? Hijau. Ya. Oke. Baik. Al-mirsad. Al, bagus. Sama? Kasroh. Oke. Baik. Kita pindah ke ayat. Yuk. Nah, ini gampang nih. Gampang mulai dari bawah. Naila. Yuk. Coba diterjemahkan ayat 1. Wal fajri. Wal fajri. Nah? Demi fajar. Oke. Bagus. Wa demi ya. Wa. Dan ingat wa bisa berarti dan, bisa berarti demi. Yang membedakan apa? Cara tahu kalau ini demi, kasroh apanya? Baik. Ketika dia menyebabkan kasroh, maka berarti demi. Nih. Nah, dan ini kan di awal. Mula-mula langsung tiba-tiba wal fajri. Ya. Kalau tiba-tiba wal fajru, berarti di sini dan biasa aja wawnya, nggak berarti demi. Tapi kalau tiba-tiba di sini nggak ada apa-apa, tiba-tiba wal fajri, oh ya sudah, berarti ini kasrohnya disebabkan oleh wawnya. Berarti bilang wallahi, ya, demi. Wa demi huruf sumpah ya. Al fajri isim tadi yang artinya fajar, ya, waktu subuh, ya, wal fajri waktu subuh. Oke. Wal fajri waktu subuh. Ini ada yang mungkin kita bilang ada sesuatu yang unik di sini. Ya. Ada kala Allah mau bilang, ya, di ayat terakhir kemarin, ya, Allah menutup dengan fayu'adzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Betul? Oke. Dikatakan apa? Sesungguhnya summa inna ilaina iyabahum artinya kembali dan oke, baik, perhitungan. Baik. Nah, di sini bisa kita katakan lalu dilanjutkan dengan surat Al-Fajr. 1. Mungkin bisa kita ambil faedah luar biasa di mana ada kala dalam adab nih, adab. Bagaimana kalau tiba ada tamu yang datang sebelum fajar? Menurut kalian gimana? Sebelum fajar datang ucluk tamu datang. Menurut kalian gimana? Terlalu pagi. Oke. Bahkan mungkin bisa dikatakan zaman dulu adab dalam Islam ketika pulang itu menunggu sampai fajar. Nih, jadi nggak datang tengah malam ataupun di waktu sahur mah udah bangun ya. Tapi di hari-hari biasa misalkan di waktu-waktu sebelum ini, di mana di situ satu kadang tidur nyenyak, betul? Nah, di mana di sini tidak sepantasnya dia membangunkan atau mengganggu dengan kedatangannya nih. Jadi jangan sampai nanti, meskipun beda, kalau beda dalam arti terpaksa itu sudah perjalanan macet ini sudah gitu. Tapi ada kala untuk dihindari ya, dimana insya Allah datang jangan di pas waktu-waktu ini, waktu-waktu sebelum fajar. Nah ini, jadi diantaranya ada yang ketika pulang, ya udah kalau emang sudah kebablasan tuh ya sudah, berarti disekaliankan kapan? Fajar. Nunggu fajar baru dia datang ke rumah. Nah
Ini di masa-masa Nabi dulu, bahkan mungkin bisa kategori dalam apa ya, adabnya. Adab ketika pulang ke rumah itu jangan tengah malam. Nih, ya, jangan tengah malam. Dalam arti ya udah nunggu sampai pagi baru. Karena waktu-waktu tengah malam sampai fajar ini tentu dimana kita pun tahu kadang apa istilahnya, tindakan kriminal, kejahatan itu yang lebih sering terjadi mulai tengah malam kan, mulai tengah malam sampai nanti kira-kira subuh. Apalagi mendekati subuh kan kadang malah sunyi ya, senyap tuh. Orang-orang lagi pada masanya, dan kalau dikatakan ada kala apa namanya, setan mengencingi telinga-telinga biar nggak bangun, ya kan? Jadi biar bablas nih, biar bablas nih begitu. Nah ini ya, jadi kalau tadi kaitannya inna ilaina iyabahum, ya pulang kan, ketika pulang maka hindari sebelum fajar, tunggu sampai fajar baru pulang itu, ya itu. Kalau enggak ya berarti sebelumnya itu. Jadi toh dari kalian kan bahasanya nggak ada yang kelayapan malam-malam, gitu kan? Itu. Ini izin dulu ke rumah dia, kenapa kajian sampai jam berapa? 12 malam, jam 12 malam baru pulang. Nginep sekalian, gitu ya, nginep sekalian, baru besoknya baru pulang. Ini satu. Ataupun kita mau bilang juga bisa dikatakan fajar ini bagian daripada startnya, amal. Nih, kan? Karena tadi dikatakan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, perhitungannya. Nih, di start nih, bisa dikatakan start. Ya, makanya kan di pagi-pagi dikatakan apa? Malaikat berdoa. Betul? Bagi orang yang terutama apa? Berinfak. Apa yang dikatakan? Hafal nggak? Dikatakan kepada yang man amsaka, ya, ketika ada yang apa namanya tidak mau menginfakkan, maka dikatakan ya jangan dikasih ya Allah, jangan di apa namanya, di kalau bahasa kita itu diberikan lagi. Kalau dia nggak mau berbagi, dalam arti nggak mau menginfakkan, maka Allah tahan juga. Nah, tapi di satu sisi dikatakan munfiqo kholafa, jadi didoakan bagi yang berinfak, maka katakan kholafa, ya Allah kasih berikut. Nah ini ya, nih. Nah di sini ada edisi infak juga nggak? Kencelengan ada. Nah itu ya apa, 400 perak tiap subuh cemplungin. Nah ini satu sisi tadi ya, nggak harus banyak kan hitungannya. Doa itu nggak disebutkan kepada yang banyaknya infak, ya Allah kucurkan, nggak begitu. Tapi dikatakan malaikat yang mendoakan bagi yang menginfakkan, ya Allah kucurkan. Nah sedikit banyaknya nggak dihitung, tapi yang pasti siapa yang menginfakkan di waktu itu, malaikat yang mendoakan. Nah ini waktu fajar, ya waktu fajar, wal fajar tadi. Oke, biar nggak kepanjangan, lanjut. Ayat 2 tadi Naila ya, Nabila. Demi malam-malam. Oke, wa sama ya. Nah, wa di sini sebenarnya sudah bisa dua makna, bisa berarti dan, karena dia tinggal melanjutkan yang wal fajar, atau bisa berarti sendiri yang artinya demi juga, demi layalin malam-malam, asrin tadi 10. Apa maksud malam-malam 10? Apa itu? Apa maksud malam-malam 10? Tanggal 10 kah? Apa? Siapa yang tahu malam-malam 10? Dikatakan malam-malam 10, Husna ketemu contekannya. 10 pertama Dzulhijjah. Berarti siang dong. Oke, baik. Ya. Nah, di sini dua pendapat, betul. Satu, ada yang menyatakan malam-malam 10 di Ramadan. 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Yang biasanya orang melakukan apa? Iktikaf. Nih. Jadi demi malam-malam yang 10 yang dimaksud adalah 10 terakhir bulan Dzulhijjah, yang mana orang-orang beriktikaf.
Nah, ini Allah ingin menunjukkan apa? Oh, di malam-malam 10 itu ada kemuliaannya, betul? Apa kemuliaan malam 10 terakhir Ramadan? Sepuluh terakhir Ramadan. Apa kalian udah pulang itu? Udah pulang belum? Mudik semuanya? Dari tanggal berapa mudik? Hah, biasanya? 20 hari puasa di sini, 10 hari pulang. Masya Allah, sampai Syawal. Wah, itu bebas. Oke. Apa keistimewaannya 10 malam terakhir? Hah? Kenapa? Pulang mudik. Wah, jadinya lupa Ramadannya ya. Sudah di rumah udah asik, ini Qur'annya ditinggal, ya nggak? Jangan. Oke. Ada apa? Ada Lailatul Qadar. Inilah. Nih. Yang mana tahu tanggalnya kita? Enggak, ya terselip. Makanya di 10 hari tersebut kalau dikatakan apa? Nabi apa mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya diikat. Nih, artinya apa? Gas. Ya. Nih, jadi siap untuk lebih giat lagi. Ya, nih, bedanya kita 10 terakhir, ya libur. Di rumah rebahan gitu. Nah, harusnya gas nih 10 hari terakhir gas. Ya, yang kalau biasanya mungkin berapa juz tadarus, nah 10 terakhir ini gas nih, tadarusnya tambah lagi, kencengin lagi gitu ya. Nih kemuliaan tadi 10 terakhir di Ramadan. Nah pendapat yang lain tadi dikatakan betul, yaitu berkaitan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nih di 10 Dzulhijjah ada apa di awalnya? Ada hari Arafah itu. Bahkan dalam hadis dikatakan tidaklah seseorang ya beramal di awal itu 10 awal Dzulhijjah dikatakan ya, memiliki pahala seperti orang yang berjihad fisabilillah. Lihat. Jadi seolah amalan-amalan pada 10 awal Dzulhijjah ini seperti orang yang berjihad. Nih, mau puasa dari tanggal 1 silahkan umum. Mau banyak zikir silahkan, mau banyak baca Quran silahkan ya. Nih. Apalagi dengan puasa Arafah. Nah, ini pahalanya gede banget, betul? Itu. Ini walayalin asyr. Nih. Kemudian ayat 3. Asmi. Wa syaf'i wal watar. Demi? Genap. Dan yang ganjil. Oke. Apa artinya? Demi yang genap dan yang ganjil. Ini kalian ada yang umurnya genap, ada yang umurnya ganjil. Apa yang dimaksud itu? Nah, ada yang tahu genap dan ganjil maksudnya apa? Nih, nah belajar matematika, genap, ganjil, bilangan prima, apa bedanya? Oke, jadi wasyaf'i wal watar, satu. Di antaranya ulama menyatakan kaitannya dengan walayalin asyar, malam yang 10. Di malam yang 10 ada ganjil genap nggak? Ada. Seperti tol ya. Ganjil genap. Oke. Maksudnya apa? Nggak masalah mau kalian beribadah kepada ganjil dan genap, nggak masalah. Nih, kadang kan orang yang bukan tabu ya, bukan tabu. Tapi kan ini malam ganjil, malam genap, malam ganjil, oke. Ini malam ganjil, malam genap. Ya udah istirahat dulu. Nih, jadi ibadah gas mau ganjil mau genap, Allah tetap tidak akan menyia-nyiakan. Nih, terus saja di situ. Tidak pilih-pilih dalam waktu. Ya, meskipun diantaranya boleh saja, dalam arti boleh itu kan daripada hadis-hadisnya memang kebanyakan menunjukkan apa? Bahwa bahkan Rasul pun menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu di ganjil atau genap? Ganjil nih. Tapi apakah berarti di genap kita nggak ibadah? Nggak. Makanya di sini wasyaf'i wal watar, ganjil genap gas. Ya, itu satu. Kalau kaitannya dengan malam.
Yang lainnya ulama mengatakan wa syaf'i wal watar. Syaf'i itu makhluk. Kenapa dikatakan syaf'i makhluk? Betul. Karena yang namanya makhluk itu pasangan. Ini. Pasangan, ya. Pertanyaannya, berpasang-pasangan itu pasti 1:1 atau gimana? Yang namanya pasangan itu 1:1 atau tidak harus 1:1? Nah, gimana? Apakah 1:1 atau boleh 1 banding nggak harus 1? Boleh 1 nggak harus 1. Oke. Hafsah nggak setuju kayaknya. 1:1 atau gimana Hafsah? 1:1 aja cukup. Oke. Hafsah anti poligami kayaknya. Nggak. Kalau hitungannya 1:1, sekarang laki dengan perempuan berapa jumlahnya? Nah, gimana 1:1? Menyelesaikan kah? Nah, ini yang mana? Makanya berpasangan itu bisa jadi tadi ya, dalam arti berlawanan, siang malam. Ini pasangannya ya. Ini saya bilang kalau dalam apa namanya pemahaman Cina ada yang namanya yin yang. Tahu yin yang, pernah dengar? Yin yang gambarannya kayak orang yang kayak biksu itu, hitam putih, terus ada ininya apa namanya? Karate Kid. Oke. Jadi yin yang, hitam putih ya. Itu. Jadi itu berpasangan. Oke. Water, kalau syaf'i tadi makhluk, berarti water khalik, Allah. Karena Allah itu witrun, ya kan? Allah itu witir. Ganjil. Oke. Nih. Jadi ini makna dari wasyaf'i wal watar. Tadi Azmi, Husna 4. Demi malam apabila berlalu. Iya. Ya, wa demi tadi sama al-laili malam ya. Idza apabila yasri berlalu atau berjalan. Nih, yasri tadi dari kata apa? Saro ya. Saro yasri. Ada kata saro yasri dan ada kata saro yasiru. Saro yasiru. Apa bedanya? Berjalan apa? Di atas tanah. Kalau saro yasri di atas apa? Nggak di atas tanah, terbang berarti. Oke, baik. Oke. Husna. Baik. Dari kata saro yasri ini kita kenal masjidnya ada namanya Isra Mi'raj. Tahu Isra Mi'raj? Itu asro yusri, asro. Ya kan? Dalam surat Al-Isra apa dikatakan? Asro kan? Asro dari kata saro. Saro ini mujarradnya, asro masjidnya. Nah, nih di atas tanah nggak? Oke, baik. Bukan berkaitan di atas tanah atau tidaknya, tapi berkaitan dengan waktunya. Ya, tadi yang bilang. Jadi saro itu malam hari, Isra malam hari, gitu ya. Adapun kalau saro siru tadi, fasiru yasiru. Nah, ini biasanya siang atau sebenarnya bisa umum. Ya, nih. Jadi di siang hari, nih. Ini katakan ya apa? Fasiru, kan? Siru. Nih. Berarti kita disuruh jadi traveler. Ya kan? Siru kan disuruh jalan-jalan tuh. Jadi jalan-jalan terus saja. Oke. Baik, tapi jalan-jalannya yang berfaedah ya, tafakkur, tadabbur. Nah, itu yang diminta. Oke,
Wal laili, malam idza yasri. Waktu malam tadi ketika dia berlalu, sudah jalan, lewat. Ya, habis, ya. Nih. Oke. Kemudian kalau kalau malam sudah berlalu, apa kondisinya? Fajar. Kalau sudah fajar, apa yang nampak? Jelas, ya kan? Artinya ketika malam gelap sudah hilang, berarti tinggallah cahaya terang. Nah, di sini yang mana mau menjadi pelajaran. Nah, tadi sumpah 1 sampai 4 sumpah ya. Oke, ayat 5 Hafsah. Hal apakah tadi pada zalika qasam, ya, pada sumpah-sumpah yang tadi, wal fajr walayalin ashr syaf'i wal watr laili idza yasr, ya, dalam sumpah seperti tersebut apakah ada lidhi hijr, dikatakan apa? Adakah apa? Pelajaran, perhatian, ya. Apakah kalian memperhatikan itu? Ketika subuh kalian perhatikan nggak, cermati nggak? Ketika hujan kalian. Jadi di mana ada kala ini kita bilang bahasanya apa? Ayat-ayat Allah itu tidak selalu, tidak hanya, bukan tidak selalu, tidak hanya ayat-ayat yang ada dalam Quran, ya, tapi apa yang ada di alam ini juga bagian daripada ayat-ayat tanda kuasa Allah, ya. Ini tidak mungkin ada sesuatu keteraturan tanpa ada yang mengatur, betul? Nih, coba nih, kalau kalian misalkan di sini suatu ketika ustadzah musyrifahnya pas lagi keluar, kalian sudah bisa mengatur diri atau jadwal berantakan masing-masing semaunya sendiri? Harus ada apa kadang mengaturnya kan? Nih, sama mudahnya, lampu merah penting nggak di perempatan tuh? Apa pentingnya? Mengatur, ya kan? Seandainya pasti mati nih, yang nggak ada merah semuanya, mati lampu nih, wah sudah macet di tengah-tengah akhirnya, karena semuanya pengen jalan. Nah ini, maka nggak mungkin keteraturan yang kita temui sekarang, ya, matahari terbit ini, ya, hujan, kalau nggak ada pengaturnya itu mustahil. Oke, baik. Ayat 6 tadi siapa? Hafsah, Wafa. Tidak, kalau kamu melihat Kaifa bagaimana Ta'ala berbuat bukan Tuhanmu dengan atau terhadap Ad kaum Ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Oke, baik, bagus ya. Apakah lam tidak taro melihat? Taro di sini fi'il apa? Madi atau mudhari? Tapi ini cuma 2 huruf doang. Huruf apaan ini? Mudhari. Aslinya taro, panjang. Ya, ro'a, yaro. Ya, aslinya ro'a, madinya yaro, di sini taro. Sahih mu'tal. Nah, dihapus karena ada lam. Nanti lain waktu. Ya, dihapus alif bengkoknya, maksurahnya karena ada lam. Oke, yang artinya kamu melihat, kaifa isim ya, bagaimana, fa'ala berbuat, rabbuka Tuhanmu terhadap atau dengan Ad, kaum Ad ini ada nabi siapa? Hud, bagus ya. Berarti di sini kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Apa yang Allah sudah perbuat? Apa yang Allah perbuat? Angin yang oke, baik, angin topan ya, yang mana nggak berhenti. Oh, ngeri ini ya, kita ada angin hujan gini aja, roneng udah, tapi berhenti Allah. Bagaimana kalau itu terus-terusan ya, sab'a alayali, ya kan, dikatakan bisa 7 harian seperti itu. Wah, kayak apa,
Tuh, tarik rumah itu. Baik. Ya, apakah kalian perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Lihat sejarah dulu. Apakah kalian nggak ambil pelajaran di situ? Ayat 7. Wafa azah. Oke, baik. Iram, ini ada yang mengatakan Iram ini juga termasuk tadi Ad, kaum Ad tadi. Iram, ya. Iram nama Zatil Imad. Zat sama dengan Zu ya. Kita kenal Zu, Zi. Nah, Zat ini juga sama. Artinya dengan Zu tadi. Pemilik Al-Imad. Al-Imad apa? Bangunan tinggi. Ya, Iram Zatil Imad. Berarti artinya Iram yang memiliki bangunan tinggi. Ya. Nih. Karena memang di zaman dulu tentu kita tahu ya. Nabi Adam gede nggak? Seberapa gedenya? Berapa? Baik. Berapa dikatakan? 60. Oke. Ya, hasilnya siapa? Sehasta seberapa? Satu hasta itu seberapa? Segitu. Oke. Tapi hitungannya sehasta kamu dengan sehasta yang lain sama nggak? Nah, beda kan? Ini yang mana makanya kalian kalau belajar IPA ada namanya apa? Satuan baku sama nggak baku. Ya, ini ada satuan internasional yang sekarang misalkan disamakan apa? Meter. Ukuran meter itu segini semeter. Senti itu segini. Ya. Zaman dulu ngukurnya nggak tahu meter, nggak tahu mil, nggak tahu kilo, nggak tahu kayak gitu. Pakainya apa? Ya tadi sekilan nih pakai ini. Atau dengan langkah kaki. Makanya kadang dibilang jaraknya berapa? 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan. Ini akan memunculkan pertanyaan 3 hari perjalanan jalan kaki, naik kuda, naik unta, beda. Ya, nah itu zaman dulu. Pengukuran zaman dulu. Makanya ketika kalian belajar di pelajaran umum, kalian tahu kenapa harus ada satuan internasional untuk menyamakan tadi hitungan. Oke. Nah ini kalau tahu Adam saja sudah seperti itu, keturunan di awal tentu sama, ya. Gede. Ini pun sama, ya. Di mana Iram, ya, kaum Ad, termasuk juga nanti Samud, ya. Makanya saking luar biasanya nanti disebutkan gedenya dan kekuatannya seperti apa nanti akan disebutkan di sini. Oke, pemilik bangunan-bangunan tinggi. Baik. Kemudian 8. Lydia. Iya, oke. Ya, alati yang ya, lam ya belum yukhlaq diciptakan misluha, semisalnya fil bilad ya di suatu negeri. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan gunung batu diukir jadi rumah? Nih. Nih. Tahu Donatello, Rafael, Michelangelo? Tahu nama-nama itu? Belum pernah dengar? Oke, itu kura-kura ninja. Bukan, itu nama seniman di zaman dulu. Ya. Ya, dipakai untuk nama kura-kura ninja. Tahu kura-kura ninja? Nggak tahu juga? Tahu. Oke. Nah, namanya diambil dari para seniman itu. Ya. Rafael, Donatello itu. Yang mana mungkin di masa-masa pernah dengar apa? Renaissance. Pernah dengar? Bukan reinkarnasi. Renaissance gitu ya. Atau masa pencerahan. Pernah dengar? Belum pernah? Oke. Jadi itu ketika terjadi pemisahan antara gereja dengan para seniman di barat. Jadi ada masa itu, ya. Ada masa di mana orang-orang sudah mau melepas diri daripada gereja. Saya nggak mau lagi ngikutin atau memisahkan diri. Ya, gereja urusannya di tentang ibadah silahkan. Tapi masalah seni, ya,
Termasuk diantaranya pernah dengar Galileo Galilei? Belum pernah dengar? Hah? Siapa? Ilmuwan, betul. Yang dihukum sama gereja gara-gara bumi itu bulat. Nah, itu. Jadi kalau yang menganggap bumi itu datar menjadi pengikut gereja. Oke. Ya, ini perdebatannya. Baik. Jadi apa namanya? Nah, kalau para seniman dulu atau sekarang saja, mereka ngukir pakai apa? Batu, kayu. Seni ukir, pernah lihat seni ukir nggak? Pakai apa? Hah? Pakai apa? Bahannya yang diukir apa? Batu, kayu, ya. Tapi kan segini aja, nggak langsung gunung yang dia tok 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 tok. Nah inilah bedanya, ya. Bedanya di mana? Betul, Naruto, ya. Patungnya Hokage, gitu. Tahu patungnya Hokage? Oke, jadi ini banyak itu. Cuman kalau ini bukan patung saja, tapi apa, rumah, dijadikan rumah. Itu. Nih. Kalian pengikutnya Willy Salim? Followernya bukan? Enggak. Willy Salim. Tahu? Followernya juga? Enggak. Oke. Kemarin belum lama sama Ustadz Dery dia jalan-jalan. Ustadz Dery tahu? Nah, jalan-jalan. Saya nggak lu Petronas apa namanya itu. Ada masih ada bangunannya. Jadi udah kayak gunung itu, tapi bentuknya istana. Nah, dia bilang untuk masuk harus bayar berapa gitu. Itu masih ada sekarang dan menjadi itu, ya, menjadi objek wisata. Itu aula. Ya bisa ada, ya. Tapi ada lagi yang di daerah yang apa namanya? Ada yang itu kan, yang mana daerah Tabuk ya, sekitaran itu kalau mau ke arah Tabuk itu Al-Ula ya. Di mana Al-Ula ada dua, Al-Ula 2 dikatakan. Al-Ula yang mana itu kaum yang diadab. Ada juga nama lagi Al-Ula yang sekarang jadi tempat wisata. Ada kolam renangnya, ada hotel-hotelnya, sama pemerintah Arab Saudi sedang dijadikan proyek wisata di situ. Itu. Nah, ini yang ada agak beda lain, ya, yang mana di situ gede-gede bangunannya, gede-gede. Itu. Atau kalau kalian lihat-lihat, mungkin dulu ada namanya apa, gambarannya patung-patung Yunani kan gede-gede. Artinya juga yang bikin pasti bukan orang kecil, ya. Itu. Baik. Tadi sampai mana tadi? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Oke. Kemudian dilanjutkan, sudah habis semuanya ya? Oh, Ustadzah belum? Ustadzah, ayat 9. Buat Samud. Iya. Nah ini. Sekarang dikatakan wa dan Samud. Samud kaumnya siapa? Nabi Soleh, betul. Ya, kaumnya Nabi Soleh. Dan apa mukjizatnya Nabi Soleh? Hah? Apa? Gimana mendatangkan unta dari batu? Sulapan, ditutup ini batunya, terus dibuka, keluar untanya. Oke, mengukir. Ya, kan kita bilang di sini apa? Seninya saat itu adalah seni ukir. Jadi Nabi Soleh diminta untuk ukir. Coba, kalau cuma mirip saja seniman bisa, ya. Kamu bikin bukan makhluk. Kamu bikin sesuatu yang mana mirip sekali dengan makhluk aslinya, itu luar biasa. Tapi itu mah gampang. Orang mereka bisa bilang itu mah gampang, kita juga bisa. Yang nggak bisa apa, yang mustahil, hidup. Ayo. Bikin nggak cuma mirip, tapi bikin juga hidup. Nih, ini mujizat yang menjawab, ya. Dikatakan wa Samud, dan Samud alladzina, orang-orang yang jabu tadi, memotong, mereka potong as-sakhr, batu-batu besar.
ya, bahkan gunung pun. Bilwadi, lembah, ya, yang kita bilang tadi, bahasanya mereka menjadikan rumah-rumah dari gunung-gunungnya diukir jadi rumah. Oke, sudah jam 9. Baik, kita sampai ayat 9 juga. Oke, baik, sampai sini adakah pertanyaan sebelum kita cukupkan? Insya Allah pertemuan berikutnya kita review dulu, murojaah, tes, ujian, apapun kalian menyebut namanya, surat Al-Ghasyiyah. Baik, pertanyaan silakan. Ya. Hmm, mirip sih maknanya, betul. Jadi bisa berarti dalam arti makna ya, pemilihan yang lain lagi, betul. Adalah lidi hijr atau al-akil tadi, atau kadang menggunakan bahasa ulul albab, itu, betul. Secara makna sama kok. Ya, itu. Maknanya sama dalam makna-makna itu. Di antaranya pemilihan kata ini tentu kalau kita lihat dari seni suaranya, asyar, water, yasser, hijr, lebih indah dibandingkan dibilang di ulil albab, atau misalkan li ta'qilun nih, mesti maknanya sama, tapi kadang pemilihan kata dari segi keindahan didengar. Oke, baik, begitu Husna. Baik, ada lagi? Kaidah. Baik, kenapa kaidahnya? Sulasi mazid, rubai. If'al, if'alallah. Is, istah. Lah, enggak. Dia masuk, dia istahamma masih di sini. Istahamma berapa kata? 6. Oke, 6 ya. Sama istaf'ala sama enggak? Tulisannya istafhamma gimana? Artinya mandi. Iya kan? Dia dari istihmam, gini kan? Iya kan? Ini kan? Ini sama dengan istighfar. Sama enggak? Sama? Sama? Sama Husna? Baik, berarti sama. Istaf'ala. Untuk apanya nih? Untuk menentukan dia wazan di mana. Istaf'ala ada tasbih. Iya kan? Ini kan istighfar. Ini kan? Iya kan? Kemudian ini sebentar, kok ada yang enggak? Ada yang kurang di mana nih saya? Oh, ini ya double. Gini kan? Hamma. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Gini kan? Terus? Yang tasdid istahamma. Oke. Kemudian? Jadi kan tadi wazannya istaf'ala.
Beda. Beda dari segi? Dari istiqalah nggak pakai tasdid. Oke. Kan di sini berarti istanya ini tambahan. Berarti hamma. Oh, hamama. Iya kan? Oke. Berarti di sini ada mudha'afnya kan? Oke. Sudah? Baik. Sekali lagi. Istaf'al. Saya bilang yang rubai itu jarang. Yang rubai itu jarang. Yang sering kita pakai pasti di dalam arti mujarotnya sulasi gitu ya. Yang rubai mazid, yang rubai mujarot dan turunannya itu jarang dipakai. Ya, yang akan lebih banyak makanya tadi saya bilang di mujarot sulasi sama mazidnya itu yang lebih fokus ke pola itu saja sebenarnya, karena yang lebih sering digunakan itu. Ya. Istahama, istahim itu ada tasdidnya Ustaz. Istahama, mandi. Gimana tulisannya? Ada tasdid. Memang ada tasdidnya. Di kamusnya gimana? Ada enggak sih? Istahmamti lemah. Istahmamti Istaham. Berarti haknya yang tasdid. Mim. Istaham. Oke, nanti cari ya. Tugasnya nih. Oke. Cari coba mandinya apa, cari di kamus. Baik. Lydia sudah? Itu tadi. Naila ada pertanyaan? Bisa dipahami Naila? Nabila? Enggak? Bisa? Bisa paham? Oke. Hafsah? Sudah? Azza? Azbi? Wafa? Utang negara udah dibayar. Baik. Oke. Baik. Kalau gitu kita cukupkan, insyaallah siap-siap buat pekan depan. Nah, istahamma cari di kamus ya. Hari ini nggak ada PR, siapkan untuk pekan depan. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Kamu berarti sering pulang nih, Naila? Rumah kamu dekat kan? Baru datang Ustaz. Berarti gampang pulangnya. Cikunirnya Nagamas bukan? Cikunir mana kamu? Mulia. Mulia. Jaga mulia. Mulia. Naga Mas. Baru ya. Sama Galaxy jauh ya? Dekat.